Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan review dan juga preview dari pertandingan di English Premier League. Ada review dari pertandingan antara Tottenham Hotspur versus Manchester United yang berakhir untuk kemenangan Tottenham Hotspur dengan skor 2-0, dan ada preview dari pertandingan London Derby antara West Ham versus Chelsea yang akan dimainkan nanti malam mulai pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Pertama-tama saya ingin memberikan analisa dari pertandingan antara Tottenham Hotspur versus Manchester United yang merupakan salah satu pertandingan besar di English Premier League pekan ini. Karena seperti yang kita pahami bahwa dua tim ini memang sering bersaing di papan atas dari Premier League, walaupun musim lalu memang Manchester United lebih sukses daripada Tottenham Hotspur karena mereka berhasil finish di zona 4 besar dan akan bermain di Champions League musim ini. Cuma kalau bagi saya teman-teman, kemenangan dari Tottenham Hotspur atas Manchester United adalah sebuah kejutan yang sangat amat besar. Karena Tottenham Hotspur sudah tidak lagi diperkuat oleh Harry Kane, yang kita tahu adalah mesin gol dari Tottenham Hotspur, karena setiap musimnya dia akan mencetak double digit gol. Kalau nggak belasan gol, maka puluhan gol. Tapi ternyata Tottenham Hotspur bisa mencetak 2 gol lawan Manchester United, yang kita tahu sebetulnya punya pemain-pemain yang bagus di lini pertahanan mereka. Apalagi mereka punya Lisandro Martinez yang dinilai sebagai salah satu newcomer terbaik musim lalu. Tapi tampaknya Martinez di awal musim ini performanya tidak sesuai ekspektasi. Bahkan dia mencetak 1 gol bunuh diri, dan juga karena Martinez lah Tottenham Hotspur bisa mencetak gol pertama di pertandingan ini melalui pemain mereka Sarr. Dan dari segi permainan, memang Manchester United bisa menciptakan banyak peluang. Bahkan di 25 menit sampai 28 menit awal jalannya pertandingan, para pemain Manchester United bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya. Betul kan teman-teman? Tapi buat apa juga menciptakan begitu banyak peluang yang berbahaya dan tidak bisa mengkonversikan satu pun peluang-peluang yang berbahaya tersebut? Artinya peluang-peluang yang diciptakan oleh para pemain Manchester United itu hanya menarik untuk dilihat di statistik. Karena kalau kita lihat dari statistik pertandingan semalam, maka memang para pemain MU juga bisa menciptakan banyak peluang emas. Kalau dari hitungan saya, total ada 8 peluang emas yang bisa mereka ciptakan. Tapi kan cuma enak dilihat di statistik. Wah, hebat juga ya MU bisa menciptakan 8 peluang emas. Tapi hasil akhirnya apa? 0. 0 for Manchester United. 0 points and 0 goal. Memang pertahanan dari Tottenham Hotspur juga agak solid. Buktinya MU bisa menciptakan banyak peluang. Tapi para pemain Tottenham Hotspur bisa melakukan finishing. Padahal striker mereka, Richarlison atau juga Son, walaupun Son bermain sedikit ke belakang, nggak bisa mencetak gol dan juga tidak banyak mendapatkan peluang. But the other players from the second line or from the wing, mereka adalah pemain-pemain yang bagus, pemain-pemain yang sabar dalam proses membangun serangan. Dan memang di babak pertama ada sebuah kejadian yang menarik dan juga keputusan yang kontroversial dari wasit yang bertugas kan. Ketika di menit ke-25 atau 26 Garnacho ada shooting, tapi terkena tangan dari pemain Tottenham Hotspur, Romero. Kalau menurut saya teman-teman, jelas itu adalah pelanggaran dari Romero. Walaupun tangannya tidak terlalu melebar dari badannya, artinya tidak melebar begitu jauh. Tapi tangannya itu melebar, walaupun sedikit. Dan karena bola terkena tangan dari Romero, maka arah bola itu berubah. Dan tidak terarah ke gawang dari Tottenham Hotspur yang dikawal oleh penjaga gawang mereka, kalau nggak salah namanya Vicario. Ini kan penjaga gawang baru juga ya, asal Italia. Jadi ya jelas karena terkena tangan dari Romero, maka shooting dari Garnacho tidak bisa terarah ke gawang dari Tottenham Hotspur. Tapi setelah ada pengecekan dari ruang VAR, Romero tidak dianggap melakukan pelanggaran. Ya inilah karma bagi Manchester United. Karena di pertandingan mereka sebelumnya, jelas seharusnya Wolves mendapatkan penalti ketika Onana melakukan pelanggaran ke pemain Wolves, Sasa Kaladzic.
Ya jadi menurut saya percuma juga jika para pemain Manchester United atau juga fans dari Manchester United banyak mengeluh dan juga menilai bahwa MU itu kalah karena wasit. Karena yang pertama, bahwa kejadian tersebut terjadi di menit-menit awal kan, di menit ke-25 ya. Artinya ya walaupun seandainya MU mendapatkan penalti dan mencetak gol, bukan merupakan jaminan mereka akan meraih kemenangan. Meskipun potensi mereka atau persentase mereka untuk meraih kemenangan akan lebih besar. Dan yang kedua, ya inilah bagian dari kepemimpinan wasit di Liga Inggris yang mulai kontroversial. Jadi memang sebetulnya bagi para pemain MU ketika mereka mendapatkan banyak peluang sebelum juga terjadinya situasi tersebut ya, ketika memang terkena hand dari Romero, ya seharusnya mereka sudah bisa mencetak gol. Jadi ya salahnya adalah dari para pemain MU yang tidak bisa melakukan finishing. Bruno Fernandes kebanyakan mengeluh, seharusnya dia bisa lebih baik lagi mengkonversikan peluang-peluang yang dia dapat. Dan di lini pertahanan, ya Martinez tidak seperti pemain musim lalu ya, tampak jelas performanya mulai menurun. Dan Onana membutuhkan proteksi dari lini pertahanan Manchester United. Jadi gak bisa juga disalahkan Onana. Karena di pertandingan pertama MU lawan Wolves, Onana juga banyak melakukan save. Dan memang dari jalannya pertandingan, para pemain MU di menit-menit awal sudah langsung ngegas kan. Dan itu bagus juga sih ketika mereka bermain di kandang tim lawan. Tapi jelas MU membutuhkan seorang striker yang bisa melakukan finishing. Rashford cuma mendapatkan 2 peluang di pertandingan ini. And he cannot score a goal, dan dia ditarik keluar. Yang masuk siapa? Martial. Martial ini bisa apa? Gak bisa apa-apa, dia udah habis. Apalagi dia jarang fit kan. Jadi ya saya pikir memang nih Højlund harus segera main ya. Sayangnya kan dia belum fit 100%. Nah jika Højlund main mungkin Rashford akan pindah ke kiri, akan lebih efektif lah serangan dari MU, dan yang penting mereka bisa mencetak gol. Karena di first match juga yang mencetak gol kan adalah Varane, defender. Jadi belum ada striker dari MU yang bisa mencetak gol atau pemain yang bermain di second line atau front line. So this is a very big problem. And terlihat para pemain MU terlambat untuk recover position ketika mereka menyelesaikan sebuah proses serangan. Jadi para pemain MU tampak keasikan untuk menyerang, tapi lupa untuk bertahan dengan benar dan baik. Sehingga ruang-ruang yang terbuka di antara lini tengah dengan lini pertahanan MU itu bisa dieksploitasi oleh para pemain Tottenham Hotspur dari sektor sayap. Adanya Kulusevski, adanya Son, kemudian adanya Maddison di tengah, dan juga ketika Perisic masuk dia juga bermainnya bagus dari sektor wing. Dan babak pertama memang berakhir 0-0. Feeling saya MU akan bisa mencetak gol di babak kedua. Karena kan babak pertama mereka mendapatkan banyak peluang. Tapi Hotspur mulai panas setelah memasuki menit ke-30. Mereka juga mulai menciptakan peluang-peluang yang berbahaya. Dan di babak kedua akhirnya mereka bisa mencetak gol ketika Kulusevski mengirimkan crossing. Ternyata terkena Martinez dan bola terarah kepada Sarr ya. Di mana dia bisa mencetak gol di tiang jauh. Dan ini sepertinya asisnya dari Martinez nih. Kesar, karena bola enak banget tuh kesar. Dan ketika Hotspur sudah unggul 1-0, nah saya melihat permainan MU gak tenang, para pemainnya gak tenang, terlalu terburu-buru, sehingga walaupun mereka menciptakan peluang, tapi ya agak sulit juga untuk mengkonversikan peluang tersebut, karena ya para pemain tidak berada dalam posisi yang menguntungkan. Casemiro bahkan bisa mendapatkan 4 peluang loh di pertandingan ini, memang tidak semuanya on target. Bruno juga mendapatkan sekitar 4 peluang, but Mason Mount 0 chances, same like the match in Wolves. Jadi memang tampaknya dia belum tune in, dan saya pikir Eriksen akan lebih ideal bersama Casemiro. And kemudian Hotspur bisa mencetak gol kedua ketika Perisic ya yang masuk sebagai pemain pengganti mengirimkan crossing ke dalam. Ben Davies kalau nggak salah itu yang shooting, tapi ketika Martinez coba untuk halau bola, ternyata bola terarah ke gawangnya sendiri dan menjebol gawang dari penjaga gawangnya sendiri, Onana. Jadi ini Martinez kalau di awal musim ini di 2 pertandingan awal tampak seperti Harry Maguire yang kelabakan atau kocar-kacir atau pusing ketika ada para pemain tim lawan melakukan serangan. So MU have a problem, one in midfield, second in striker, in front line, dan yang ketiga di defense. Sehingga walaupun MU bisa menciptakan banyak peluang, tapi banyak peluang tersebut hanya tercatat di statistik tapi bukan di hasil akhir. Dan Tottenham Hotspur walaupun mereka kehilangan goal getter mereka, tapi mereka bisa mencetak 2 gol dan mereka bisa menciptakan jumlah peluang yang berbahaya yang sama seperti Manchester United. Padahal di menit-menit awal Manchester United lah yang mendominasi jalannya pertandingan. So well deserved win for Tottenham Hotspur. Dan bagi Manchester United di next match,
para pemain yang pertama harus bisa bertahan secara benar, dan yang kedua harus ada link up antara lini tengah ke lini pertahanan dan lini pertahanan ke lini tengah dan tentu ke lini depan, supaya permainannya lebih sinergis dan juga para pemain harus bisa melakukan finishing. Dan sekarang saya ingin memberikan preview dari pertandingan London Derby antara West Ham versus Chelsea yang juga merupakan salah satu pertandingan menarik di EPL pekan ini karena mempertemukan dua tim asal kota London. Dan menariknya dua tim ini di pekan pertama tidak bisa meraih kemenangan dan mencatat hasil draw ya. Nah, West Ham yang menariknya kemungkinan tidak akan bisa menurunkan Lucas Paqueta karena dia sedang diperiksa terkait dugaan keterlibatannya dalam perjudian di Brazil. So tampaknya James Ward-Prowse yang akan melakukan debutnya bersama Souček sebagai double pivot, dan di depan akan ada Antonio, dan di belakang Antonio biasanya Bowen, ada Ben Rama yang akan bermain, dan juga di fullback ya, ini juga kekuatan dari West Ham di mana salah satunya tuh Koval ya adalah pemain yang tangguh. Sedangkan dari Chelsea kita tahu ya mereka banyak pemain muda dan juga banyak pemain baru, jadi ya seperti yang saya jelaskan di konten sebelumnya bahwa jangan berharap Chelsea bisa langsung tune in karena begitu banyak pemain baru tentu mereka membutuhkan waktu untuk membentuk chemistry, but they have many young players. Jadi ini nilai plus juga dari Chelsea, dan tampaknya Chelsea bersama Pochettino coba untuk membangun fondasi yang baru ya, seperti yang sebelumnya Pochettino lakukan di Tottenham Hotspur dengan memoles banyak pemain-pemain muda ini. Dan masalah Chelsea juga sebetulnya berada di lini depan. Ketika Jackson tuh mendapatkan banyak peluang lawan Liverpool tapi tidak bisa melakukan finishing, sayang sekali ya, terlepas juga dari performa Alisson yang bagus di pertandingan tersebut. But yang menariknya bagi Chelsea kemungkinan Caicedo akan melakukan debutnya bersama Romeo Lavia, tergantung nanti Pochettino memainkan mereka atau tidak. Tapi sayangnya Reece James tidak bisa bermain di pertandingan ini, tentu itu adalah kerugian yang besar bagi Chelsea karena Reece James adalah pemain yang penting dalam urusan bertahan dan juga dalam urusan membangun serangan. Tapi seperti yang saya pernah jelaskan bahwa Caicedo sebetulnya bisa bermain di posisi sebelah kanan. Ya kan, sebelumnya dia bermain bagi Brighton sebagai fullback sebelah kanan dan juga sering maju ke depan. Karena kali ini opsinya bagi Chelsea untuk menggantikan Reece James untuk sementara ini adalah Malo Gusto ya, kalau nggak salah itu namanya. Salah satu pemain muda mereka juga baru berusia 20 tahun. Nah, kalau Pochettino agak khawatir dengan Gusto yang masuk juga sebagai pemain pengganti lawan Liverpool yang nggak buruk juga permainannya, mungkin Caicedo bisa bermain di posisi sebelah kanan ya. Dan yang menarik ditunggu apakah Sterling bisa menjadi link up lagi ya bagi pemain yang bermain di depan yakni Jackson, karena permainannya cukup baik ya lawan Liverpool, dan juga tentunya Enzo Fernandez dibutuhkan. Apalagi jika nanti dia berduet dengan Lavia di lini tengah, wah akan menarik sekali ya, karena dua pemain ini bisa silih berganti ikut membangun serangan. Memang Chelsea akan lebih unggul dari segi kecepatan mereka ya, kecepatan dari para pemain mereka, tapi sebetulnya dari segi kematangan, dari segi experience atau pengalaman para pemain West Ham lebih unggul. Jadi kalau menurut saya ya ini bukanlah pertandingan yang mudah bagi Chelsea, apalagi mereka bermain di kandang tim lawan di mana West Ham adalah tim yang kuat. Ketika mereka bermain di kandang sendiri, tapi West Ham juga punya masalah yang sama seperti Chelsea dalam urusan mencetak gol. Antonio musim lalu juga tidak banyak mencetak gol, tapi harus berhati-hati, pemain ini biasa ikut terlibat dalam proses membangun serangan, dan West Ham punya banyak pemain yang kreatif untuk membangun serangan. Jadi for Chelsea yang penting lini tengah harus mereka kuasain, dan ketika mereka mendapatkan peluang, mereka harus bisa melakukan finishing kalau perlu dari peluang pertama. Dan lini pertahanan harus seperti sama ketika lawan Liverpool, harus rapat ke tengah supaya mereka tidak kecolongan melalui sebuah proses counter attack. Dan bagi saya teman-teman, pertandingan nanti malam persentasenya 50-50. Saya tidak bisa mengunggulkan West Ham karena sebetulnya Chelsea juga materi pemainnya bagus. Saya tidak bisa mengunggulkan Chelsea karena walaupun materi pemain mereka juga bagus, tapi banyak pemain baru yang masih membutuhkan waktu untuk membentuk chemistry di antara mereka. Jadi for me this is 50-50 percentage. Persentasenya dua tim punya peluang yang sama untuk meraih kemenangan, tapi bukan tidak mungkin juga pertandingan ini berakhir dengan hasil imbang. Jadi kita tunggu saja teman-teman pertandingan nanti malam yang saya yakin akan berjalan sangat menarik, dan pertandingan ini kalau nggak salah juga disiarkan di SCTV ya nanti malam ya teman-teman ya. So let's enjoy the game. This is a London Derby. Saya yakin pasti akan berjalan menarik dan juga seru. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.